umum dengan topik gereja berpengadilan ini disajikan untuk memperlengkapi para peserta didik dengan pengetahuan, wawasan, informasi, study case secara empiris mengenai gereja dan hukum dalam konteks berpengadilan dari nilai-nilai teologis historis, aspek etika, eklesiologi, dan pastoral, serta memahami konteks bagaimana menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan secara biblikal dalam peradilan dan pengadilan yang ada di Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Mari kita saksikan dan simak bersama. Kali ini saya mengajak kita untuk membicarakan satu topik yang sangat sederhana sebenarnya, tapi saya menduga ini melibatkan banyak gereja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Saya mulai dengan pengantar makalah, semoga sudah ada di tangan kita sekalian ya. Gereja sudah hadir, atau gereja Kristen ya, sudah hadir di dunia ini hampir 2000 tahun dan sering terlibat dalam berbagai perkara yang kemudian dibawa ke pengadilan, entah oleh pihak yang mengadukan gereja atau mengadukan tokoh-tokohnya, nanti kita akan lihat beberapa contoh, ataupun yang dibawa oleh gereja itu sendiri, entah itu warganya atau pelayan atau pejabatnya. Yang dibawa oleh gereja ini bisa, atau yang diperkarakan bisa orang di luar gereja, tetapi tidak jarang yang diperkarakan teman segereja. Nah, di Indonesia hal ini masih terus berlangsung hingga kini. Nanti kita akan lihat sejumlah contoh. Nah, kenyataan ini menimbulkan pertanyaan, bolehkah gereja berpengadilan? Itu kan judul dari percakapan kita sore ini. Kalau boleh, apa dasar dan alasannya? Kalau tidak boleh, apa pula alasan dan pertimbangannya? Perkara macam apa yang boleh atau yang tidak boleh, atau yang sebaiknya jangan dibawa ke pengadilan? Nah, kuliah umum ini tidak akan mengkaji topik ini dengan sangat teknis dan rinci, juga tidak mendalam dan tuntas. Disajikan di sini beberapa contoh dari Alkitab, dari sejarah gereja, dan juga saya mengajak kita untuk melihat masalah ini dari aspek etika, eklesiologi, dan pastoral. Karena itu saya juga meminta kehadiran rekan-rekan dosen dari bidang itu. Pak Borong saya minta hadir, di mana beliau? Beliau ini dulu menulis satu tesis yang nanti ada kaitannya dengan topik ini. Saya harap beliau memperkaya nanti. Dari bidang eklesiologi adakah Pak Lasarus ya? Tapi saya lihat tadi sepintas ada rekan kita Pak Alpius Pasuni. Mana dia? Tidak ada. Dia sedang studi eklesiologi. Nah, kemudian juga dari aspek pastoral ada mungkin saudara Besdi Mesa atau siapapun. Nah, mari kita mulai dengan melihat selayang pandang peradilan di dalam Alkitab. Oh, tentu para pakar biblika juga saya harap nanti ikut mengajukan pengayaan, juga kritik ya. Siapa ahli biblika kita yang hadir sore ini? Pak Agustin. Ya? Ya, pokoknya banyak lah. Ini Bapak Ibu yang saya lihat di depan saya ini wajahnya mencerminkan Alkitab. Jadi sudah hafal Alkitab, sangat Alkitabiah. Termasuk rekan saya pendeta Didit yang sudah ada di tengah-tengah kita, yang baru saja memimpin satu acara di gereja kami. Nah, itu Bapak sekalian, kalau kita melihat Alkitab kita ini sekarang sudah nggak laku Alkitab ini ya. Yang ada kan HP suci atau apa namanya di kantong kita masing-masing. Di bagian Perjanjian Lama kita menemukan cukup banyak contoh yang mengemukakan kisah menyangkut peradilan dan pengadilan dalam rangka upaya menegakkan keadilan dan kebenaran. Oh ya, sebelum saya lupa, di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada ahli hukum, warga jemaat atau apa?
Saya duga ada ya, nanti tolong juga para pakar hukum jangan lupa ikut berkontribusi. Nah, bahkan ketika bangsa Israel masih di dalam pengembaraan keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan atau tanah perjanji Kanaan, mereka sudah membutuhkan peradilan atau pengadilan. Jadi belum nyampe di Israel sudah berperkara. Dan salah satu tugas Musa adalah mengadili bangsa itu. Masih pada masa pengembaraan di padang gurun itu, prinsip menegakkan keadilan dan kebenaran sangat dijunjung tinggi. Di dalam Imamat 19 ayat 15 misalnya kita membaca, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Dalam mengadili jangan pandang bulu, jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Nah, nanti kalau misalnya kita aplikasikan nas ini ke Indonesia, kira-kira amanat ini berlaku nggak di pengadilan atau lembaga-lembaga peradilan di Indonesia? Bisa kita nanti share ya. Sesudah bangsa Israel bermukim di tanah terjanji Kanaan, mereka dipimpin oleh hakim-hakim yang tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara dan pemutus perkara peradilan, melainkan juga para hakim ini menjadi kepala pemerintahan. Kita ingat banyak nama ya, apakah itu Otniel, Simpson bahkan, dan terakhir Samuel. Sejak bangsa itu memiliki raja, salah satu tugas para raja juga adalah menjalankan peradilan. Jadi fungsi eksekutif, yudikatif dipegang raja. Kita ingat kisah kebijaksanaan Raja Salomo dalam 1 Raja-Raja 3. Sejalan dengan permohonannya kepada Allah pada ayat 9 dari pasal itu, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, sehubungan dengan itu perlu juga kita mengingat peradilan atau pengadilan di tengah umat Israel pada masa perjanjian lama belum memisahkan peradilan umum dengan peradilan agama, karena bangsa Israel pada masa itu masih berciri teokratis, kesatuan atau tidak adanya pemisahan negara dan agama. Perkara pidana, perdata atau apapun diadili berdasarkan hukum ilahi atau yang mereka yakini sebagai hukum ilahi, terutama yang ada di dalam hukum Taurat. Nah, kalau kita bicara hukum Taurat kan bukan hanya yang 10 hukum itu, tapi semua yang ada di dalam Pentateuch atau kitab-kitab Torah, bahkan pengembangannya itu lebih lanjut. Di dalam perjanjian lama juga kita lihat Allah diyakini sebagai hakim maha agung yang bahkan memperkarakan umatnya. Jadi Tuhan memperkarakan umatnya. Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Gimana caranya ya? Allah membawa umatnya ke pengadilan. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Toh banyak juga contoh betapa peradilan pada masa perjanjian lama tidak berhasil menegakkan keadilan, antara lain karena banyak hakim yang curang. Nah, kalau kita di Indonesia ini bolak-balik disuguhi berita macam-macam perilaku hakim, itu bukan barang baru, sejak zaman perjanjian lama sudah terjadi. Dikatakan di Pengkhotbah 3:16, di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Karena itu dinasihatkan juga, jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Nah, kita beralih ke perjanjian baru, ini tinjauan yang sangat singkat saja ya. Di perjanjian baru kita menemukan sangat banyak contoh tentang berbagai perkara yang dibawa ke pengadilan. Terkait dengan itu di dalam perjanjian baru kita juga sudah bertemu dengan beberapa jenis pengadilan. Ada mahkamah agama Yahudi atau Sanhedrin, ada pengadilan Romawi, antara lain diselenggarakan atau dikepalai oleh pejabat Romawi di Israel waktu itu, Prokurator Pontius Pilatus. Bahkan ada juga pengadilan yang digelar oleh Herodes, raja boneka orang Edom itu, raja boneka dari penguasa Romawi. Tuhan Yesus dihadapkan
kepada berbagai forum peradilan itu. Para rasul dan sejumlah hamba Tuhan lainnya, antara lain Petrus, Yohanes, Stefanus, dan Paulus, sering diperhadapkan pada berbagai jenis peradilan, dijebloskan ke dalam penjara, bahkan ada yang dibunuh. Baik Tuhan Yesus maupun para rasul dan hamba-hamba Tuhan lainnya itu justru ketika mereka diadili, diseret ke depan pengadilan, mereka menggunakan kesempatan diadili itu untuk memberitakan Injil atau untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, bukan sekadar membela diri. Dan waktu itu belum ada pra-peradilan seperti di Indonesia ini. Sementara itu para rasul, khususnya Paulus, melihat bahwa di tengah kehidupan umat Kristen atau warga jemaat muncul banyak perkara atau masalah. Ada dari mereka yang membawa perkara mereka ke peradilan umum, atau bisa disebut peradilan duniawi atau sekuler, berdasarkan pemahaman bahwa di situ mereka bisa mendapat keadilan dan memenangkan perkara. Tetapi Paulus melihat bahwa para hakim di peradilan umum itu tidak percaya pada Kristus, atau paling tidak sebagian besar demikian. Bukan orang seiman atau bukan orang Kristen. Bahkan Paulus menyebut mereka orang-orang yang tidak benar, karena tidak menggunakan hukum atau keadilan Tuhan sebagai dasar untuk memutus perkara. Karena itulah ia tidak setuju kalau warga jemaat, khususnya di Korintus, mencari keadilan kepada peradilan umum. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 1-7, Paulus antara lain berkata, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Maksudnya di sini orang-orang kudus sesama warga atau pelayan jemaat. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Dengan kata lain, kalaupun ada masalah di dalam gereja atau jemaat, atau di antara sesama warga atau pelayan gereja atau jemaat, Rasul Paulus mengimbau agar hal itu diselesaikan secara intern. Seandainya pun ada yang merasa diperlakukan tidak adil atau dirugikan, itu dapat diselesaikan berpedoman pada keteladanan Kristus serta iman dan ketaatan padanya. Nah, sekarang kita akan menelusuri, ini sudah hampir 2000 tahun lah, mungkin apa yang terjadi dalam 2000 tahun diselesaikan dalam beberapa halaman dan beberapa menit ya. Jadi kita lihat ini hanya sebagai contoh-contoh saja. Studi komparatif yang dieksplorasi terhadap topik gereja berpengadilan ini diharapkan dapat memampukan peserta didik untuk memahami nilai-nilai fundamental, prinsip kebenaran, dan penegakan keadilan secara kontekstual dalam kehidupan bergereja dan bernegara saat ini, serta untuk mendapatkan inspirasi saat mengaplikasikan atau menghidupi nilai-nilai kebenaran dan keadilan tersebut dalam proses kehidupan, profesi, maupun pelayanan gerejawi, serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Seiring dan melanjutkan apa yang dialami Tuhan Yesus, para rasul serta banyak pelayan atau pejabat gereja dan warga gereja pada masa perjanjian baru, maka pada abad 1 hingga awal abad keempat, zaman bersama, kita sudah biasa menggunakan istilahnya zaman bersama, common era, sebagai pengganti dari zaman Masehi. Pada masa itu sangat banyak kasus penganiayaan dan perlakuan tidak adil yang dialami oleh gereja atau umat Kristen. Tak terhitung banyaknya yang dituduh dan dijatuhi hukuman tanpa bukti kesalahan.
Kendati demikian, sejauh yang dapat dilacak, tidak ada dari mereka yang balik menuntut para penganiaya dan penjara harta benda mereka itu melalui pengadilan. Kalaupun mereka diseret ke pengadilan dengan berbagai tuduhan palsu, itu justru mereka gunakan sebagai kesempatan untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Kita ingat misalnya peristiwa pembakaran kota Roma oleh Kaisar Nero tanggal 19 Juli tahun 64. Waktu itu 1900 sekian tahun yang lalu ya. Nero menuduh orang Kristen sebagai pelakunya, padahal dicatat di banyak tempat justru Nero sendiri pelakunya. Kita ingat juga Polikarpus, uskup di kota Smyrna, sekarang kota Izmir di Turki. Kalau saudara-saudara pergi ke Turki mungkin ada yang seperti ya. Di Izmir sekarang sudah nggak ada gereja. Tapi pada waktu itu ada jemaat yang besar di sana, ada uskup di sana. Polikarpus memberi kesaksian luar biasa indah menjelang hukuman matinya tahun 156 dan banyak martir lain selama sekitar 3 abad itu. Mungkin di antara kita masih ada yang ingat ucapan Polikarpus di hadapan pengadilan. Sudah 86 tahun Tuhan mengasihi saya, memelihara saya, dan tidak satu kali pun dia pernah menyakiti saya. Bagaimana mungkin saya menyangkal dia sebagai Tuhan saya? Kan dia diminta, sangkallah Kristus, tapi dia justru mengatakan begitu, dan dia memang dibunuh, dibakar hidup-hidup, malah ditusuk perutnya, katanya keluar darah putih. Tak betul atau enggak Tuhan lah yang tahu ya. Pokoknya itu ungkapan simbolik betapa sucinya Polikarpus yang bersaksi di hadapan pengadilan itu. Setelah Kaisar Konstantinus Agung menghentikan penghambatan kepada orang Kristen dan menyatakan bahwa agama Kristen diakui negara sebagai religio licita melalui Edikt Milano tahun 313, lebih-lebih setelah Kaisar Theodosius menyatakan agama Kristen sebagai satu-satunya agama yang diakui negara, praktis tidak ada lagi orang Kristen yang diseret ke pengadilan dengan berbagai dakwaan palsu. Tetapi pada masa itu, bahkan di sepanjang sekitar 12 abad, tidak sedikit di antara sesama Kristen bertikai dan membawa perkara mereka ke pengadilan. Pokok pertikaian terutama adalah menyangkut ajaran dan praktik bergereja atau beriman. Jadi yang menjadi pokok perkara pada masa itu mungkin ada juga soal aset atau soal uang, tapi yang lebih banyak adalah ajaran dan praktik bergereja. Nanti kita akan lihat banyak orang melalui pengadilan dihukum karena dianggap menyampaikan ajaran yang sesat atau memperlihatkan cara bergereja yang sesat. Dan banyak di antara mereka dihukum mati. Kita ingat misalnya Johannes Hus di Bohemia dan John Wycliffe di Inggris abad 14 yang kelak justru dihormati oleh gereja-gereja Protestan sebagai pelopor reformasi. Sebagai catatan sampingan, kawan-kawan dari gereja Katolik juga sekarang sudah ikut menghormati Johannes Hus dan John Wycliffe ini. Walaupun dulu gereja Katolik yang menghukum mereka. Nah, Martin Luther, salah seorang tokoh utama reformasi gereja, pada 16 berulang kali dihadapkan ke pengadilan oleh gereja Katolik Roma yang berkonspirasi dengan kekaisaran Jerman Raya. Walaupun kadang-kadang dia diculik oleh pendukungnya, disembunyikan untuk menghindarkan peradilan palsu yang bisa membawanya pada hukuman mati. Pada bulan Oktober 1518 misalnya, Luther dihadapkan pada sidang pengadilan di Augsburg yang digelar gereja Katolik Roma bersama kekaisaran Jerman Raya yang dipimpin oleh Kardinal Cajetanus, utusan Paus. Pada persidangan itu Luther antara lain mengacu pada kisah para Rasul 59, bersekukuh bahwa orang harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan itu Luther menegaskan bahwa Paus adalah manusia. Dalam debat teologis atau lebih tepat pengadilan di Leipzig tahun berikutnya, Luther mengucapkan kata-kata yang sangat terkenal dan yang mencerminkan
seluruh sikap dan jawabannya terhadap Gereja Katolik Roma sekaligus keteguhannya berpegang pada prinsip dan keyakinannya. Hier stehe ich kann nicht anders tun. Di sini aku berdiri, aku tidak bisa berbuat lain. Dan waktu itu dia membawa setangkai bunga mawar yang lalu menjadi simbol gereja Lutheran. Sementara itu Johannes Calvin, Jean Calvin, salah seorang tokoh utama reformasi lainnya, ketika berusaha menegakkan ajaran dan praktik bergereja yang benar, tidak keberatan atas tuduhan dan hukuman kepada Michel Servetus, seorang dokter dan ilmuwan asal Spanyol yang didakwa oleh pengadilan di kota Jenewa menolak ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu antara lain Trinitas, predestinasi, dan baptisan anak. Asalkan dengan cara yang cukup manusiawi. Nah, bagaimana menghukum dengan cara yang cukup manusiawi tidak terlalu dijelaskan. Ternyata Servetus dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan pemerintah Jenewa dengan cara dibakar hidup-hidup. Jadi gaya pemerintah Romawi pada zaman Polikarpus tadi, atau terhadap John Wycliffe itu. Ia divonis melakukan kejahatan besar, yaitu menyampaikan ajaran sesat yang akan meruntuhkan kebenaran iman Kristen. Nah, sampai sekarang kasus Servetus ini masih sering diperdebatkan, bahkan dinilai sebagai contoh intoleransi di dalam gereja, termasuk di kalangan Protestan. Kita sering berteriak-teriak mengeluh sikap intoleran dari kawan-kawan di luar gereja. Kadang-kadang atau bahkan dalam banyak contoh, gereja juga bersikap intoleran pada warganya. Sebagai sebuah institusi agama yang diakui keberadaannya di belahan dunia dan di Indonesia, gereja dan penegakan hukum dalam suatu negara, secara khusus pengadilan, memiliki peran dan sekaligus keterkaitan ketika suatu permasalahan hukum terjadi. Apa dan bagaimana seharusnya gereja menyikapi hal ini? Selama proses reformasi, baik di antara gereja Katolik dan gereja Protestan maupun di antara sesama gereja dan tokoh Protestan, banyak terjadi pertikaian yang menyeret mereka ke pengadilan. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan, bolehkah gereja berpengadilan? Kalau boleh, apa dasar dan alasannya? Kalau tidak boleh, apa pula alasan dan pertimbangannya? Perkara macam apa yang boleh atau yang tidak boleh, atau yang sebaiknya jangan dibawa ke pengadilan? Lalu pertanyaannya, apakah gereja boleh dan harus berpengadilan? Apa dan bagaimana posisi gereja saat terjadi permasalahan hukum dalam gereja itu sendiri, seperti korupsi misalnya? Yang memperkarakan penyelewengan keuangan oleh personilnya ke pengadilan. Padahal harus diakui dan dicatat, salah satu lembaga yang tingkat korupsinya cukup tinggi di berbagai penjuru dunia maupun di Indonesia adalah gereja. Tetapi penyelewengan atau kesalahan mengelola atau mismanagement keuangan biasanya diselesaikan secara internal atas nama kasih dan pengampunan Kristus.
jangan lewatkan eksplorasi podcast edukasi Gereja Berpengadilan bersama Pendeta Profesor Jan S. Aritonang PhD, Guru Besar STFT Jakarta, di YouTube channel Jan S. Aritonang Official. Bapak Ibu yang saya lihat di depan saya ini wajahnya mencerminkan Alkitab. Ada yang sudah hafal Alkitab, sangat Alkitabiah. Podcast edukasi series Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration. Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration.